A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat sekalian, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam para penonton setia channel YouTube Dodi Sabta Berkarya. Nah, hari ini kita akan membahas kembali tentang lanjutan dari kegiatan mahasiswa di dunia kampus ya. Kali ini saya mengambil sudut pandang dari mahasiswa dan manajemen cinta. Nah, mengapa mahasiswa dan cinta ini harus kita bahas? Karena memang mahasiswa juga harus mempersiapkan diri ya. Bagaimana ketika dia memasuki masa usia-usia dewasa yang sudah bisa berpikir ke depan, yang sudah berpikir sedikit lebih mandiri lah begitu ya. Karena dia sudah melewati masa-masa 12 tahun belajar ya, SD, SMP, SMA, sederajat. Kemudian juga dia sudah bisa menentukan arah hidupnya, menentukan apa yang menjadi bidang keahliannya sesuai minat bakatnya begitu ya. Karena di kuliah itu sudah memilih jurusan atau program studi, jadi mereka sudah bisa memilih kemana ya arah hidup untuk jangka panjang. Namun untuk satu hal yang ini tidak boleh kita anggap remeh ya. Jangan anggap remeh suatu hal, apalagi tentang cinta. Jadi cinta ini merupakan salah satu hal yang perlu dimanajemen oleh seorang mahasiswa. Mengapa? Karena banyak mahasiswa juga yang tidak bisa memanajemen dengan baik dan akhirnya gagal dalam kehidupannya begitu ya. Bagaimana triknya atau tipsnya agar tidak terjerumus dalam hal yang demikian? Maka kita harus bisa memanajemen, kita harus bisa mengendalikan, kita harus bisa mengatur bagaimana sebuah cinta itu kita atur ketika masih mahasiswa apalagi ya. Oke, yang pertama, mahasiswa itu harus mengenali ya di mana dia kuliah, apakah dia di kampus yang kampus umum atau kampus yang memang membawa nama agama begitu. Ini kalau membawa nama agama misalkan kampus sebuah agama tertentu gitu ya, tentu sudah bisa mengetahui bagaimana suhu di sana, kehidupan di sana mungkin lebih terjaga. Yang sedikit lebih dalam ya untuk mengkaji ini yaitu tentang teman-teman yang kuliah di kampus umum. Mengapa? Kampus umum ini namanya kampus umum ya, lebih beragam lagi, lebih banyak lagi lawan jenis ya, yang pastinya secara pedoman agama mungkin beragam juga gitu ya. Nah, bagaimana seorang mahasiswa ini bisa melihat background dari kampusnya? Jadi dia harus melihat dulu ya, bagaimana dia bisa menjaga nama baik ya kampus dengan ini ya karakteristik atau ciri khas atau kepribadian yang sesuai dengan visi misi dari kampus tersebut. Nah, jadi di sebuah lingkungan akademis ya yang sudah sudah masukin masa-masa pembangunan akhlak, karakter, termasuk pembangunan dari segi fisik, itu sebaiknya juga harus diikuti oleh mahasiswanya ya. Apa jadinya jika kampus sudah berusaha membuat visi misi yang bagus tetapi mahasiswanya memang tidak mendukung? Jadi dukungan dari mahasiswa untuk hal ini dalam hal mewujudkan kampus yang misalkan agamis ya, yang religius ya, itu harus didukung dengan cinta yang bisa termanajemen. Bagaimana caranya? Ya tentu yang kedua, mahasiswa harus bisa mengatur bagaimana ketika dia mencintai ya seseorang gitu ya, tapi dia bisa untuk mengendalikannya dengan baik ya. Itulah cinta yang kesekian kalinya setelah cinta kepada Allah, kepada Rasulullah ya, kepada orang tua kita, dan juga kepada lawan jenis. Karena fitrah manusia itu memang menyukai lawan jenis begitu ya. Itu sudah menjadi salah satu fitrah manusia. Jadi ketika kita mahasiswa gitu ya, mungkin di antara kita mungkin sudah pernah terdetak gitu ya, berdesir gitu ya di dada kita, setek gitu ya, saya melihat lawan jenis begitu. Bagaimana kita manajemennya? Ya sebagai seorang yang sudah berpendidikan, juga sudah memiliki pemahaman agama yang bagus, tentu kita sudah bisa mengarahkan ya bagaimana ketika kita menyukai seorang, maka kita jangan sampai terjerumus kepada kemaksiatan. Satu. Kemudian berikutnya adalah teman-teman sekalian harus bisa juga melihat apakah teman-teman ketika mahasiswa itu sudah siap untuk menikah.
Ya, sudah siap belum untuk menikah? Kalau belum siap untuk menikah, maka berpuasalah Senin Kamis bagi yang muslim ya. Kemudian juga bagaimana bisa menjaga hijab, ya, menjaga pandangan, ghazul basar, menjaga pikiran, ya, menjaga hati pastinya. Karena memang godaan lawan jenis itu memang luar biasa ya, godaan lawan jenis. Jadi ketika kita sudah mengenal lawan jenis, apalagi sudah merasa sudah mantap gitu ya untuk menjadikan dia sebagai pendamping hidup kita, maka tinggal kita cari solusinya saja. Solusinya mudah saja. Kalau nggak sanggup, berpuasa saja, ya. Kalau sanggup, ya silakan temui orang tuanya. Hmm. Pergi ke rumah orang tuanya dan sampaikan niat kita untuk melamarnya. Aku kan belum siap gitu ya, banyak yang belum siap. Nanti takutnya malah nggak selesai kuliahnya. Nah, itu adalah hal-hal yang bersifat bisikan-bisikan, yang godaan-godaan, ya. Ya, saya sendiri alhamdulillah ketika mahasiswa itu juga begitu, ya, juga pernah merasakan hal-hal begitu ketika sudah bisa memantapkan niat hati, ya, memantapkan hati, ya, pada pilihan hati pastinya, ya, tinggal sampaikan ke orang tua kita untuk bahwasanya kita sudah siap untuk menikah atau menuju jenjang pernikahan tanpa adanya mungkin pacaran bertahun-tahun mungkin dan sebagainya gitu ya. Jadi berdoa juga pastinya ya, usaha dan berdoa itu tidak boleh tinggalkan salah satunya, keduanya harus klop. Kemudian bagaimana caranya? Ya sampaikan saja ya, bahwasanya kita itu sudah siap belum gitu ya, kita evaluasi diri kita, sudah cukup belum kita untuk menikah begitu ya. Jadi ketika kita sudah memiliki persiapan secara lahir batin begitu ya, mungkin secara batin kita siap gitu ya untuk menjadi seorang kepala keluarga, laki-laki yang perempuan mungkin sebagai seorang nanti sebagai seorang istri atau seorang ibu bagi anak-anaknya, itu sudah harus siap. Kemudian juga secara material, nah inilah yang menjadi banyak perbincangan-perbincangan karena belum memiliki pekerjaan tetap. Nah, jadi ini hal-hal yang menjadi parameter yang sebenarnya bukan parameter gitu ya, tapi sekarang saat ini menjadi hal-hal yang menentukan. Padahal untuk menikah itu tidak harus memiliki harta yang banyak atau kaya dulu atau menjadi orang yang miliarder jutawan dulu, tidak. Bahkan banyak orang-orang sukses yang itu berawal dari nol gitu ya. Mereka meniti jenjang pernikahan itu bahkan dari hal-hal yang sangat sederhana, bahkan dia hanya memiliki mungkin pakaian, hanya memiliki beberapa lembar uang, atau hanya memiliki ya keterbatasan gitu ya, sederhana. Tapi setelah mereka dengan begitu gitu ya, mereka akan memiliki semangat juang yang tinggi, semangat untuk berkorban, berusaha yang lebih kuat dibanding mereka-mereka yang sudah mungkin yang lebih duluan mendapatkan rezeki yang lebih banyak begitu ya, atau harta yang lebih banyak. Nah, kita bisa melihat betapa banyak orang-orang yang sudah meniti pernikahan dari nol ketika masih mahasiswa juga mungkin gitu ya, apakah di S1 atau S2. Jadi tidak ada yang menjadi menghalang ya, harta, kekayaan, pangkat, jabatan, pekerjaan untuk menghalangi seorang untuk menikah. Jadi semuanya itu tergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu dengan rezeki Allah. Allah akan menjamin rezeki bagi mereka-mereka yang bertakwa, bagi hambanya yang bertakwa. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ya. Jadi kita jangan ragu, jangan bimbang dengan rezeki ya. Jadi ketika kita bertakwa kepada Allah, maka rezeki Allah itu akan datang dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Nah, jadi memang itu menjadi hal yang harus kita yakini, yang harus kita pedomani gitu ya. Sehingga tidak ada teman-teman mahasiswa yang masih berpikir dua kali untuk menikah ketika usia muda, ketika usia mahasiswa apalagi. Oke, kemudian yang menjadi penghalang berikutnya adalah biasanya mahasiswa itu harus S1 atau S2 dulu, bahkan mungkin sudah bekerja dulu gitu ya. Dan padahal itu tidak mutlak gitu ya, tidak mutlak. Mengapa? Karena sepanjang perjalanan itu ya, justru dengan sudah menikah gitu ya, itu manajemen cinta kita akan semakin kuat ya. Bagaimana jadinya jika seseorang belum menikah kemudian banyak godaan-godaan gitu ya, apakah dari lawan jenisnya, maka itu akan semakin membuat sesuatu yang bisa menghambat studinya begitu ya. Ada yang teman-teman mengatakan, kan dia kan bisa menyemangati kita, bisa memberikan kita motivasi untuk membuat skripsi lebih giat lagi. Nah, itu jawabannya ya, kalau saya jawab tidak. Karena mengapa? Karena itu hanya sebatas apa ya, sensasi dari sensasi dari lawan jenis yang mungkin tidak halal secara pernikahan begitu, pastinya karena belum menikah. Apa jadi lain halnya ketika sudah menikah.
Jadi istri kita gitu ya, atau orang yang sudah sah gitu ya, itu akan menyemangati kita dari hatinya pasti, dan akan lebih kuat motivasinya, akan lebih hmm, tertanam kuat gitu ya. Apabila sudah mungkin sudah memiliki momongan gitu, atau buah hati. Jadi itu akan semakin kuat motivasinya. Sebagai seorang ayah apalagi, dia akan selalu berpikir dan akan selalu berniat dan bertekad berusaha bagaimana bisa mencari rezeki yang halal dan thayyibah untuk anak dan istrinya begitu. Atau bagi yang belum punya anak, untuk istrinya gitu, atau keluarganya begitu. Nah, jadi semangat inilah yang semangat yang sejati, semangat yang sesungguhnya ya, bukan semangat atas nama eh, cinta karet lah begitu bahasa kitanya begitu ya, yang tidak asli atau hanya casing belaka. Jadi teman-teman sekalian, manajemen cinta itu penting ketika kuliah. Jangan sampai teman-teman tergoda ya, terlena dengan namanya cinta, apalagi dengan lawan jenis ketika masa kuliah. Jadi kuliah itu harus benar-benar dipersiapkan dengan matang. Jika teman-teman sanggup untuk menikah ketika kuliah, menikahlah ya, karena menikahlah maka engkau akan kaya. Ada sebuah buku tebal saya baca, itu judul bukunya Menikahlah Maka Engkau Akan Kaya. Di situ tidak ada istilah mahasiswa, tidak ada istilah umur berapa, yang penting menikahlah maka engkau akan kaya. Yang pastinya ideal lah ya, ideal menikahnya. Kemudian bagi yang belum siap menikah, pastinya persiapkan diri dengan matang, selesaikan studi dengan baik, dan jika memang jodoh belum datang ya berdoa saja dan berusaha terus. Ketika kita memperbaiki diri, maka si dia juga akan memperbaiki diri ya. Ketika kita masih terlena dengan kemaksiatan, maka si dia juga masih begitu ya. Jadi hunna libasul lahum wa antum libasul lahun ya. Jadi kita itu pakaian dari mereka, mereka itu pakaian dari kita ya. Jadi kita sebagai laki-laki akan menutupi mereka, mereka juga begitu akan menutupi kita. Jadi harus saling menutupi, saling melengkapi, dan memperbaiki diri, mengevaluasi diri. Semoga teman-teman mendapatkan jodoh yang terbaik ya. Mahasiswa dan cinta adalah hal yang harus kita perhatikan. Dan selamat meniti jenjang S1, S2 dan S3, dan juga pastinya jangan lupa S3 istri gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.